Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya wa rasula ba'da. Lesihat bu? Alhamdulillah. Apa lesihat pak? Alhamdulillahi rabbil alamin. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, yang hadir pagi ini insyaallah mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tidak ada suatu kaum yang berkumpul di rumah Allah yatsluna kitab Allah. Pertama, mereka membaca Al-Quran kitab Allah, wa yatadarasu bainahum. Kemudian tadarus namanya mempelajari isi kandungan Al-Quran. Illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah. Empat yang Allah janjikan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, salah satunya mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian insyaallah yang datang subuh berjamaah mendapat syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya basa-basi, bukan sekedar perkataan ustaz saja, tapi lewat lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man shalla alayya salatan wahidah sallallahu alaihi bi asyra wa khuttat anhu asyru khati'at wa rufi'at lahu asyru darajat. Ya hadir Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, insyaallah mendapat syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah subuh yang dimuliakan Allah, yang kita muliakan pengurus Masjid Nurul Ihsan beserta seluruh jajaran kepengurusan, Bapak Ibu jamaah subuh yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena yang berat itu bukan jago pagi, yang berat itu bukan bangun pagi, tapi yang berat itu salat subuhnya berjemaah. Betul nak Bu? Lepas tuan Bu? Tidak Bu? Bapak Ibu, andai Ibu mengecehan yang payah tu jago pagi ustaz. Mungkin tak Bapak Ibu, kalau ada ibu berjanji barangkali pai jauh keluar kota, pai jam empat, maka yakinlah Bapak Ibu sampai jam 4 agak 3 kali tak jago teribu. Atau ada ibu yang pai ke Priaman dulu, kereta jam 5, maka paling tak jam setengah 5 lah sanggup awak menunggu kereta di sini. Atau bahkan, mohon maaf Bapak Ibu, ada pemuda yang 1 hari 1 malam tidak lalu sapi ciang pun taluk batanggang, tidak lalu Bapak Ibu. Namun yang berat itu adalah solat subuhnya berjamaah. Banyak Bapak Ibu cari di luar, banyak yang lah bakarajo beraktivitas, angkotlah lalu lalang, orang perdagang jam 4 bahkan tiba di pasar. Namun yang berat itu solat subuhnya berjamaah. Andai yang berat itu bisa kita kerjakan, maka apa lagi yang lainnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, barangkali diawali dengan solat sunnah fajar, rakaat al-fajr khairum minad dunya wa ma fiha.
kemudian disempurnakan dengan sholat subuh secara berjamaah. Di dalam hadis Nabi Muhammad, Bapak Ibu, meskipun hadisnya cie, namun 3 ibadah yang terdapat di dalamnya. Pertama, man shallal ghadata fi jama'atin, siapa yang sholat subuh secara berjamaah. Summa qa'ada yadhkurullah hatta tatlu'a syamsu, kemudian dia duduk mengingat Allah, berzikir mengingat Allah sampai terbitnya matahari. Summa shalla raka'atain, kemudian dia salat sunnah 2 rakaat. Kanat lahu ka'ajri hajjatan wa umratan, tambah pahalanya sama dengan haji dan umrah, sempurna. Biasanya le sampai isyraq ibu di sini bu. Bu, ada yang barangkali tidak kesibukan di rumah bu. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Al-Mukarram Imam besar ibu tadi, Ustadz Rocky, sana Ustadz ibu, Rocky Chandra. Bapak Ibu, setahu aku tidak pernah Ustadz yang berasal dari Masjid Nurul Ihsan itu menjadi ustadz kondang, saudara Bapak Ibu. Tak pernah gagal yang tinggal di Masjid Nurul Ihsan. Ibu jangan baru nak bu, kamu dua baru tu, boleh nak bu ibu gimana tu bu? Alah lapeh bu. Ustaz Rocky lah lapeh bu. Kan ada boleh nak bu? Ustaz, kami lain ni oleh kareh anak kau nak nabuah kecil. Kecilnya tak kekanjang nak mengaji situ doh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sesuai tema yang diamanahkan oleh pengurus, pentingnya memakan yang halal. Barangkali Bapak Ibu yang dimuliakan Allah ikut tema yang paling sering disampaikan. Namun Bapak Ibu yang Allah muliakan, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa kepada kita semua, karena coba baca Bapak Ibu, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba. Pertanyaannya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, seluruh yang kita peroleh, seluruh yang kita dapat asal menimbulkan kenikmatan, maka disebut dengan rezeki. Tapi ba'a Rasul tak berdoa Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqa. Bukan hanya sampai di rizki saja Bapak Ibu, tapi ditambahkan dengan thayyiban, rezeki yang baik. Barangkali Bu, ikulah 10 menit ke depan yang kita kupas rahasia di balik kata-kata thayyiban tadi. Kenapa Nabi tidak hanya menyampaikan Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqa, minta rezeki saja, tapi ditambahkan dengan thayyiban. Ikulah rahasianya Bapak Ibu. Pertama, paling tidak 2 kali Allah sebutkan, paling tidak 2 kali di dalam surat Al-Baqarah ayat 168 172. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, kulu mimma fil ardi, makanlah apa yang ada di bumi, halalan thayyiban, yang halal dan yang baik. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, jangan mengikuti jalan syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin, ikulah musuh yang nyata yang sebenarnya. Kedua Bapak Ibu, pertama halalan thayyiban, halal dan baik. Namun Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di dalam Al-Quran kata halal sering Allah gandengkan
dengan kata thayyiban, halalan thayyiban. Namun kaidahnya Bu, andai hanya yang kedua Allah sebutkan, yang pertama tidak Allah sebutkan, maka yang pertama tadi telah mengikuti yang kedua. Nah, di mana taknya kecil Bu? Di dalam surat Al-Baqarah ayat 172. Ya ayyuhallazina amanu. Kan beda Ibu, tadi ya ayuhan nas, sekarang ya ayyuhallazina amanu. Wahai orang-orang yang beriman, kulu min thayyibati ma razaqnakum. Jadi thayyiban, ini jamaknya thayyibat. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Makanlah yang baik apa yang Allah berikan kepadamu. Pertanyaannya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kenapa di ayat 172 Allah tidak memakai halal lagi? Tidak ada diawali dengan halal, tidak ada Allah sandingkan dengan yang halal lagi. Bapak Ibu, barangkali Bu, kalau pertanyaan Ibu, Pak kok ayat 172 kok tidak pakai halal? Karena panggilannya yang pertama adalah untuk orang yang beriman. Makanya iman seseorang Bapak Ibu yang dimuliakan Allah akan mengajak senantiasa untuk memakan yang halal. Iman akan berpotensi mengajak seseorang, mendorong seseorang untuk senantiasa mengkonsumsi makanan yang halal. Maka Allah sebutkan halal, tapi thayyibati ma razaqnakum. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, iman merupakan salah satu yang mendorong manusia untuk senantiasa memakan makanan yang halal. Orang yang berimanlah tahunya Bapak Ibu, maka iman menjadi pendorong seseorang senantiasa memakan yang halal. Bapak Ibu jemaah subuh yang dimuliakan Allah, maka mustahil orang yang beriman dalam tanda kutip mohon maaf memakan yang haram. Mustahil orang yang beriman dalam tanda kutip masih mengambil harta orang lain. Maka mustahil Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mereka yang mengaku beriman kepada Allah masih mengkonsumsi makanan yang haram. Maka salah satunya salat Bu. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat dapat mencegah pelakunya dari perbuatan fahsya dan munkar. Kalau fahsya kok keji Bu, porno aksi, pornografi, pelecehan seksual dan lain sebagainya. Yang munkar ikolah yang sering dilakukan, yang diingkari oleh hati manusia karena mengikuti akal dan perut. Maka ada memakan harta orang lain, mencampur adukkan punya orang je punya wa. Kan sebenarnya jale Bapak Ibu, wala taqulu amwalahum ila amwalikum. Jangan dimakan yang punya wa je punya orang, wala talbisul haqqa bil batil. Jangan campur adukkan yang hak dengan yang batil. Aku Bapak Ibu, andai setiap solat kita berdoa kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba. Bukan halalnya tidak disebutkan Bapak Ibu, karena dalam kaedahnya andai yang kedua, yang pertama tidak disebutkan, yang kedua disebutkan, maka yang halal tadilah tergabung termasuk kepada yang baik. Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka sedikit berbeda redaksinya ayat 168 dengan 172. Karena imanlah Bapak Ibu bisa kita mengkonsumsi makanan yang halal. Bapak Ibu jemaah sekalian, kemudian di dalam hadis Nabi Muhammad an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah dia berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
innallaha thayyibun, sesungguhnya Allah itu thayyibun, baik. La yaqbalu illa thayyiban, maka Allah tidak akan menerima kecuali dari yang baik-baik saja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka banyak hadis yang kita dengar, andai mambi yang haram saja seketik saja atau sekecil Bapak Ibu, barangkali itu akan menjadi api-api nerakanya besok. Ikulah yang akan menjadi umpan-umpan dari api neraka. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka sering kita berdoa kepada Allah, minta rezeki halal baik, kemudian minta banyak mulia, namun yang paling penting minta keberkahan kepada Allah. Mustahil Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, harta dari yang haram kemudian timbul keberkahan, mustahil. Maka kan awak sering berdoa, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi. Minta keberkahan di dalam rezeki. Cara berkahnya Bapak Ibu, awali dulu dari yang halal dan baik. Apapun secara syariat yang disebut halal itu Bapak Ibu, cara memperolehnya betul, cara memperolehnya sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Contoh, apa saja bentuknya Bapak Ibu, kalau halal cara memperolehnya, maka itulah yang insya Allah yang akan menimbulkan keberkahan. Tapi kalau caranya yang mulai dari yang tidak halal, haram, atau caranya yang tidak baik, cara yang tidak Allah benarkan, maka jangan berharap mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi maka ada istilahnya, good food, good mood. Kalau makanannya halal, makanannya baik, maka terpancar perilaku yang baik. Maka ada istilahnya nih Bu, kalau ada anak-anak yang gak ada, bahkan pernah terlontar di mulut awak, jual dagingnya makan di orang tua, atau ini cuma halal dagingnya di orang tua, kok sampai perangainya suara malari benar. Akan bahkan pernah terlontar di awak Bapak Ibu, alai cuma eloknya dia makan di orang tuanya kok, perangainya yo nauzubillah benar, perangainya sama malari benar. Maka Bapak Ibu, istilahnya tadi, kalau makanannya halal, maka insya Allah terpancar berlaku yang baik. Itulah ketentuannya Bapak Ibu. Bapak Ibu jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka penting rasanya Bu, dalam berusaha, berikhtiar, bekerjalah namanya, atau pengusaha lah namanya, petani, pedagang, mesti kita perhatikan caranya halal atau tidak dalam mencari rezeki. Karena kewajiban seorang tua bagi makan anak istrinya dengan cara yang halal. Bapak Ibu jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, aku paling tak salah satu supaya mendapat rezeki yang baik tadi dengan cara melaksanakan ibadah salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mustahil Bapak Ibu, mereka yang beriman masih berbuat curang, mereka yang beriman masih berbuat yang mencari yang haram terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, aku kali yang terakhir Bu, makanya di dalam jiwa manusia Allah berikan dua jalan. Pertama, wa nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kalau yang fujur itu Bapak Ibu atau sebut dengan dosa, keburukan namanya, maka akan senantiasa membawa pelakunya kepada jalan yang buruk. Wabi'lah, atau nama itu dah sakitnya, mau cari yang halal supaya kini Ustaz.
mencari yang halal saya agak payah gini. Akan maksudnya kan pernah keluar Bapak Ibu. Maka yang fujur tadilah yang membawa pelakunya kepada jalan mencari rezeki yang tidak Allah halalkan. Kalau ketakwa wattaqwaha, kalau yang takwa tadi ada di imannya Bapak Ibu, maka insyaallah senantiasa membawa pelakunya menuju kepada kebaikan. Andai ada orang yang menyodorkan baik itu untuk yang haram, maka pasti hatinya bergejolak karena adanya ketakwaan di dalam dadanya. Salah satu orang yang bertakwa itulah mereka yang mendirikan ibadah salat. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Bu Bapak yang dimuliakan Allah, andai masih ada keinginan mencari yang haram, maka dipertanyakan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Andai masih ada kesempatan untuk mencari yang haram, maka mesti introspeksi Bapak Ibu. Ada yang bermasalah, imannya bermasalah berarti. Atau barangkali Ibu ada yang di sini pernah kontak hilang, kontak masjid hilang kok? Pernah Ibu? Kan pernah Bapak Ibu. Itu sawananya itu luar biasa kejahatannya, dalam artian yang buruk ya Bapak Ibu. Ada yang sholat pas takbiratul ula ikut bersama imam. Kan pernah baca lihat di CCTV itu Bu. Dia sholat masuk juga dalam salam jawab apa, kemudian takbiratul ula ikut bersama imam. Ketika jemaah sujud hanya minta surang lari dan lain sebagainya. Awalnya gerakan sholat dikerjakan ya Bapak Ibu. Iku kan kejahatannya lah luar biasa sebenarnya Bu. Kalau terjadi kemalingan di dalam masjid, sempat lo beruntuk dulu, sempat lo masuk, sempat lo sholat satu rakaat, kemudian pas orang talenga baru dilariannya tas dan lain sebagainya. Itu bermasalah hatinya sebenarnya Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, semoga dengan uraian singkat tentang thayyibah tadi, kenapa Nabi berdoa tidak hanya meminta rezeki tapi ditambah dengan thayyibah, itulah salah satu makna yang terkandung di dalamnya. Maka kalau lah thayyibah Bapak Ibu, maka yang halal tadilah mengikuti kepada yang baik. Semoga bermanfaat. Semoga Bapak Ibu. Ayo Pak. Oh iya iya. Oh sesi tanya jawab Pak. Tentang yang halal tadi. Ya Pak. Umpamanya kurang kerajo. Ada suatu kerajo itu masyarakat kita tolong. Ada sebagian manusia menentukan upahnya. Ya. Kasih kita kado, aku beli minta tolong beli SIM. Dan SIM itu harganya pokoknya 250 mau minta 250. Itu halal barang. Itu cek. Ada cek mungkin ibu 250 aja. BBM selesai. Itu secara janda nggak dia mau bukti. Apakah karena kita kerja atau itu bukan salah kan, tapi menerima putih yang menolak kalau Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, barangkali ada yang membedakan ya Bu. Pertama, contoh membuat SIM 250, kemudian awak minta, ada yang minta tolong ke Bapak Ibu, kan dia nak ngurus dengan apa? Tinggal magiah STNK, magiah BPKB, atau duduk aja rumah mereka selesai. Yang biasanya bolak-balik kanipah sampai ke Samsat, menunggu gak satu hari antri panjang, tapi kini tidak ada, hanya menunggu di rumah saja. Namun Bapak Ibu, andai yang tadi itu memang ada dari ketentuannya dari apa? Contoh, ada namanya kironya ada yang ditetapkan, ada Bapak Ibu. Kecil, Abu dulu membuat SIM kata beliau. Di siko kalau apa membayar 350, ada orangnya di siko yang manolong membuat, dan yang syaratkan 250 syarat itu lebih syarat itu karena bolak balik
kan Nabi harinya maka disampai 350. Nah, itu yang pertama. Kan disampaikan Pak, hanya sewana 250 apa mau simnya. Kalau apa mau surang, tapi di siku ada orang yang menolong, inyo bolak-balik mau rusadonyo kan Nabi harinya Bapak Ibu. Maka dibayar 350. Lain namu apa di rumah saya orang kau yang menolong. Akan itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, selain dari tugas kecil apa kan tugas awak tadi, lah siap ada orang yang magiah. Kalau orang yang magiah tadi barangkali Bapak Ibu tanda terima kasih dari. Kan awak minta ada Bu. Kan aku lepas nek mah kan tak apa. Tapi kalau dia kia itu kan orang tadi yang magiah awak kan bukan disogoknya awak. Barangkali ndeklah selesai karajonya awak tabatu karajonya inyo agih Bu tanda terima kasih. Kalau aku pendapat Bapak Ibu itu pendapat pribadi itu jatuhnya bukan ke yang sogok yang haram. Karena sama dia awak sebenarnya Bapak Ibu. Karajolah ditolong di orang. Biasanya awak panik menunggu lama. Kemudian beko itu kan manusiawi Bu. Kalaulah dibantu orang maka timbul rasa terima kasih. Hanya memang kecapakan tugas awak tadi. Yang jadi permasalahan kurang kau yang bagi awak kan awak minta Bu. Kan itu Bapak Ibu. Kecuali yang pertama tadi dijalihan secara rinci. Orangnya disko yang menolong apa enggak banyak karajole no magi PTC tapi agak lebih untuk orang tadi karajonyo. Kan itu ya Bapak Ibu. Jadi iko jangan salah lah Ibu Ustadku. Ada Pak Ketua katanya mah gitu. Jadi mohon maaf Bapak Ibu. Secara pribadi barangkali itu pendapat aku. Kalau ada pendapat Ustaz yang lain kok sogok lah kata beliau karena tugas awak, tupoksi awak, atau wallahu alam. Tapi yang berpendapat yang tadi ya Bu. Pak. Itu tadi kerja, sekarang dagang. Minyak BBM. Nos di Pengki 1.000 liter. Dijual 2.000 boleh. Tapi yang 1 liter tadi yang 2.000 dijual tidak cukup 1 liter. Itu haram halal. Yang mana? Bapak Ibu, yang jelas Bu. Ambo mertua Ambo berdagang juga Bapak Ibu. Yang setahu Ambo berapapun untung yang Bapak Ibu ambil itu tidak ada dipermasalahkan. Contoh 100% Ibu ambil, Ambo wali 10.000, Ustaz Ambo jual 20.000, itu terserah Bapak Ibu. Setahu Ambo tidak ada sedikit pun perbedaan terkait untung yang Ibu ambil. Marah sajalah. Tapi kok kadang kan orang tak nambah belanja kawan ini. Kan itu salah Bapak Ibu. Apalagi orang Minang hanya membali nak murah, tapi nanan banyak. Sempat tamah agak sekali jana orang katipu kata awak. Kan itu. Kemudian Bapak Ibu yang tak diperbolehkan di dagang itu namanya mengijuang berbohong, itu yang tak boleh. Ya Bapak Ibu. Pedagang yang menjual bawa itu tidak seliter harganya lagi orangnya 2.000 rupiah. Tapi dikurang ya Pak. Kalau yang mengejar itu seliter kan super beli 3 seliter lah. Si penjual dia seliter, padahal tidak seliter. Bu, maka di dalam surah Al-Mutaffifin Bapak Ibu, wailul lil mutaffifin allazina idza qalu 'alan nasi yastawfun wallazina idza kalu aw wazanuhum yukhsirun. Dua sebenarnya. Celaka pertama mereka yang membeli minta lebih. Aku kan basuh dia. Contoh balik 1 kilo, tambahlah. Kedua, menjual tapi takarannya dikurangi. Itu dua sebenarnya Bu. Pertama kalau membeli minta lebih sampai baju bagai kalau membeli bareh dulu Bu. Kita khawatirnya beko orang menjual go ndak lo untung dah jalan ibu. Balikan contoh 5 ekor minta lo lebih saiku kalau berapa harganya. Kemudian kalau nyo agih ibu, itu kan terserahnya. Kemudian kadang mohon maaf Bapak Ibu, kok dia awak minta tambah aku kalau masuk dulu ke dalam kantong gua.
Contoh membeli kantang 1 kilo, kalau masuk hari tambahlah iwal, kecil orang menggali kemenolaannya ibu. Kemudian kalau menjual mengurangi timbangan. Kalau aku menangkap Bapak Ibu yang disampaikan dapat tadi masuk ke dalam mengurangi takaran. Menyebut saliter, tapi yang dijual tak saliter. Kalau seandainya memang tak disebutnya saliter, yang mau jual ko harganya 20.000, itu tak salah Bapak Ibu. Tapi kecilnya ikut saliter harga 20.000, tapi takarannya tak saliter, itu yang disebut mengurangi timbangan tadi. Contoh barang 1 kilo 10.000, kan 1 kilo akadnya kebo. Kira ditimbang tak sampai 1 kilo, itu yang jadi masalahnya. Kalau tak adanya sampai barang songgok 10.000, itu kan takarannya onggoknya bu. Itu kan masalah Bapak. Tapi kalau sampai ikut 1 kilo 10.000, tak sampai 1 kilo, itu yang mengurangi takaran namanya. Yang disebut apa tadi? Nyosabui saliter atau takarannya saliter, tapi masuk tak sampai saliter. Maka itu mengurangi takaran timbangan. Kalau nak nyosabui, iko mau jual sageregen ko sapu aja, itu kan tak salah Bapak Ibu. Tapi kalau lah nyosabui, ko isi 2 liter kemah. Balik gak 22.000, tapi ternyata tidak, itu jatuhnya kepada mengurangi takaran. Syuruk. Ada libu? Iya. Jadi bu, maka bu, kunci berdagang memang kalau diajarkan di Rasul itu Bapak Ibu, masalah kalau ibu bertanya masalah untung, tak ada permasalahan. Barang mana ambil untungnya di bu, bahkan 100% pun ambil lah bu. Tapi tentu tak karami orang melanjut. Kan itu jadi kawakan ibu, tak laku barang kalau kurang tak nambah ada. Tapi kalau ibu ambil untung sakit, kan itu yang caru orang Cina kecil orang bu. Untung sakit, tapi orang normal aja tak tanggung banyak. Untungnya sakit, ujungnya dia ibu. Tapi daganganku hampir setiap hari banyak terjual. Kau tiba di awak, kau dapat mahal. Orang tak nambah apa beli lagi. Namun Bapak Ibu yang tak diperbolehkan tu berbohong. Iku warihku, mohon maaf Bapak Ibu, iku warihku kualitasnya nomor 1 mah, atau anak daru bahasanya di Solo. Tapi di masa ada orang tiba di rumah kunyang atau gak babaun Bapak Ibu, itu kan jatuhnya berbohong. Kecuali nak tahu waktu Allah alam. Abola tiba saya bari di rumah aja karuang. Kecuali orang bari Solo tu asabui lo ke orang bari Solo Bapak Ibu. Sempat terjadi hal yang demikian, maka itu tidak ada masalahnya karena tanpa sepengetahuan awak. Tapi kok tahu awak Bapak Ibu, ya campur ada orang contohnya ikonan kualitas nomor 1 mana mah, bon 10 mana, kira dimasak ada orang enggak lain bon ini. Yakinlah Bapak Ibu bisa nak nama orang melaju ke rumah awak. Ke orang Minang sekali takanai haram babalik-balik kan itu lah bu. Sekali contoh membali bare 5 kali lancar bu, aman. Sekali yang membali kemudian dalam bisa nak namanya timbul itu. Pengalaman orang awak Bapak Ibu. Oh di sini bahkan ke orang lain pun sampai di sini kurang cak warinya. Memang awak aja yang kandai beko balik Bapak Ibu. Dagang pelanggan awak yang kalari. Maka dalam berdagang mesti namanya jujur, itu yang pertama. Kalau kualitasnya tidak bagus, disabui saja, tidak ada salahnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mau sabui tadi yang mertua hamba pun berdagang. Jadi beliau menanya masalah untung gua mau jawab. Kalau untung gua tidak ada perdebatan, tidak ada barasa biarlah. Tapi memang sesudah itu kalau tamahan tidak nambah orang melanjut. Kan itu Ibu. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, semoga apapun bentuk usaha wawa, kerja profesi kita, semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.